Selamat pagi, salam jumpa lagi bersama Pak Eman, guru PPKN. Buat anak-anakku, peserta didik kelas 11 SMK Budi Luhur yang saat ini sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran persiapan PKL yang tentu dari sekolah sudah mulai menyurati dan datang ke sekolah tetapi hanya dalam bentuk pertemuannya dibatasi beberapa orang saja, maksimal 10 orang, dan akan dilaksanakan terus-menerus menjelang kegiatan PKL yang dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Semoga menemukan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, kurang satu apapun, tetap jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer untuk membunuh virus. Dan semoga harapan dan doa kita, para ahli, para peneliti, para pakar secepatnya menemukan antivirus agar virus corona ini segera minggat dari muka bumi ini. Baik, sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester ganjil untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kita lanjut dalam materi kita kali ini. Yang kita mempelajari yang lebih mendalam adalah sistem demokrasi bagian B. Sistem demokrasi di mana ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Apa sih prinsip-prinsip demokrasi Pancasila akan kita bahas. Yang berikutnya adalah ciri-ciri demokrasi Pancasila serta asas dan fungsi demokrasi Pancasila itu sendiri. Oke? Oke. Prinsip Pancasila pada dasarnya adalah nilai dasar. Dan pernah kalau tatap muka saya selalu menanyakan kepada kalian, dasar negara itu apa? Pancasila. Lambang negara Indonesia itu apa? Ada yang bervariasi. Ada yang jawab Garuda, ada yang burung Garuda, ada yang bilang burung Garuda Pancasila, dan seterusnya. Nah, untuk mempelajari tentang prinsip demokrasi Pancasila, seharusnya kita lebih memahaminya itu kita belajar menyanyi Garuda Pancasila. Nah, di situ ada liriknya yang memang karangan oleh Sudarnoto. Nah, mungkin Anda bisa menyanyi bahwa itu adalah lagu Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Maka kita nyanyikan sama-sama Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itulah sekilas lagu Garuda Pancasila. Itu yang mencitrakan kok kenapa bukan burung Garuda Pancasila? Sudah diatur di dalam undang-undang dasar. Lambang negara, dasar negara itu sudah ada. Baik, itu sekilas tentang Garuda Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila. Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan pada Pancasila. Nah, yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Kecerdasan manusia itu ada banyak. Bukan cuma kecerdasan intelektual, tetapi manusia
Selain demokrasi yang berketuhanan itu mulai dari eh, demokrasi yang mewujudkan nilai-nilai ketuhanan, terus nilai keagamaan, kerohanian. Nah, selain itu demokrasi juga harus dibarengi dengan kecerdasan, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Nah, itu demokrasi. Kita memilih negara demokrasi tapi emosional, oh enggak perlu. Kecerdasan eh, spiritual tidak hanya dibarengi tetap kecerdasan intelektual semata, tetapi kecerdasan eh, spiritualnya, keagamaan, memahami tentang eh, ajaran agama itu yang menjadi pokok dasar prinsip Pancasila. Yang berikutnya adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Berkedaulatan rakyat. Arti daripada berkedaulatan rakyat itu artinya kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Demokrasi dengan rule of law tetap mengedepankan demokrasi tetapi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada yudikatif. Itu pada demokrasi. Yang berikutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi tentu harus dibarengi dengan memperhatikan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak asasi manusia untuk memilih dan dipilih, untuk hidup sejahtera. Hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk tidak mendapatkan tekanan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Itu adalah bagian daripada prinsip demokrasi. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Arti dari pengadilan merdeka itu artinya pengadilan yang bebas memutuskan sesuai dengan peraturan hukum tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Itu prinsip daripada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang pengadilannya merdeka. Artinya kebebasan hakim yang memutuskan. Ya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Demokrasi dengan otonomi daerah. Semangat demokrasi tetapi dengan dibarengi dengan otonomi daerah. Kekuasaan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, khususnya bagi pemerintah daerah. Makanya demokrasi saat ini kita adanya pilkada, pemilihan kepala daerah baik itu bupati maupun gubernur. Nah, itu adalah bagian daripada otonomi daerah. Harapan orang-orang di daerah yang punya kekuasaan untuk memimpin rakyatnya di daerah. Dulunya ditentukan oleh pemerintah pusat, tapi sekarang peluang putra-putri di daerah untuk mencalonkan diri dan dipilih oleh masyarakat di daerah itu sendiri. Yang berikutnya adalah demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi dibarengi dengan kemakmuran. Tujuan dari sebuah negara itu adalah makmur. Tapi demokrasi tetapi tidak mendapatkan tujuan kemakmuran bersama, untuk apa? Makanya demokrasi ada erat kaitannya dengan kemakmuran. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya memperlakukan semua orang itu sama. Demokrasinya. Semua orang punya hak untuk memilih dan dipilih. Tidak hanya orang-orang tertentu saja. Oh, ini boleh 2 suara, ini hanya 1 suara, ini bahkan tidak ada. Berkeadilan sosial. Ya. Sama punya haknya. Lanjut. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ya. Negara Indonesia ini adalah negara yang punya demokrasi tetapi berdasarkan pada Pancasila. Kedaulatan berada di tangan rakyat, ciri pertama. Ciri kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Nah, demokrasi kita itu berdasarkan kekeluargaan. Segala sesuatu diselesaikan secara kekeluargaan. Itu
Itu prinsip daripada demokrasi. Segala sesuatu kita selesaikan dengan musyawarah, menggunakan akal yang sehat. Dari musyawarah itulah kita mendapatkan kata mufakat. Yang berikutnya adalah keselarasan antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, tidak berat sebelah. Itu yang selaras. Kamu menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Nah, itu sama juga dengan nol besar. Jadi keselarasan, keseimbangan, kesamaan antara hak dan kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia. Nah, kewajiban tidak boleh diabaikan. Yang berikut, penghargaan atas hak asasi manusia. Kita harus menghargai hak asasi orang lain. Mau ingin dihargai, ya hargai dulu orang lain. Nah, gitu. Jadi manusia itu makhluk sosial, saling melengkapi. Selain saling melengkapi, ya kamu menghargai saya juga menghargai kamu. Itu umpan baliknya. Yang berikut, tidak menganut sistem monopartai. Partai peserta pemilu saja 12 saat ini. Nah, kedepannya bisa banyak sekali. Ya, yang jelasnya tidak monopartai. Artinya, peluang untuk menjadi presiden, wakil rakyat, dan lain-lain itu siapa saja bisa. Selagi dia berkecimpung di dalam partai politik sebagai syarat utamanya. Ataupun mendapat dukungan dan menang pada pemilihan umum. Itu. Mau jadi presiden, ya harus terlibat di dalam partai. Diusung oleh partai. Harus ikut pemilu. Dan dipilih oleh rakyat. Dan yang berikutnya adalah menang dalam pemilihan umum. Baru ngotot untuk menang. Ya. Tidak mengenal diktator, mayoritas dan tirani, minoritas. Ya. Dalam negara demokrasi itu negaranya yang pemimpinnya tidak diktator, tidak sewenang-wenang. Tiran itu tidak dengan kekerasan. Kalau tiran itu model pemerintahan yang dapat melakukan segala cara untuk menghabisi seorang lain. Itu model tirani. Tapi pada negara demokrasi itu tidak ada tirani, tidak ada diktator. Nah, itu. Mendahulukan kepentingan rakyat. Siapapun pemimpinnya, wakil rakyat, nah, mendahulukan kepentingan rakyat. Misalnya contoh saat ini yang menjadi viral saat ini adalah demonstrasi menentang Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR. Terlepas dari salah atau tidak, memihak kepada rakyat atau tidak undang-undang tersebut, ketika masyarakat, rakyat, mahasiswa atau siapa saja yang melaksanakan demonstrasi, dia harus tetap pada peraturan hukum. Demokrasi menjamin setiap orang bebas mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Bisa di muka umum, silakan. Tetapi tidak diskriminatif. Nah, itu tidak diskriminatif. Orang Indonesia seolah-olah belum sah kalau belum bakar ban. Belum sah kalau pagarnya roboh. Belum sah kalau belum rusuh. Nah, itu seolah-olah image yang terbenam di dalam watak bangsa Indonesia saat ini kan begitu terus. Demo itu sah kalau ada bakar ban, sah kalau ada rusuh. Nah, itu salah. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Itulah guna wakil rakyat yang ya DPRD, provinsi, kabupaten ataupun DPR RI. Mereka itu wakil, satu suara di DPR RI itu bisa mewakili 1000. Jadi kalau DPR di sana itu ngomongnya ya ngawur, ya berarti 1000 anggota, 1000 rakyat ini ngawur ya.
Itulah kira-kira. Karena kita demokrasinya itu melalui wakil, demokrasi perwakilan. Tidak menunggu demonstrasi yang berujung kerusuhan, yang sudah saya sampaikan. Itu negara demokrasi. Boleh mau demo, mau jungkir balik, terserah kau. Tapi jangan buat rusuh. Itu intinya. Asas demokrasi Pancasila. Nah, asas demokrasi Pancasila adalah yang pertama asas kerakyatan. Asas musyawarah. Kerakyatan itu artinya yang sesuai dengan kemauan hati nurani rakyat. Asas musyawarah. Segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah dalam rangka mencapai mufakat. Fungsi demokrasi Pancasila adalah menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang berikutnya menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusi, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Itu harapannya. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi seimbang antar lembaga negara. Lembaga negara tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif itu tadi. Tujuannya gitu ya, menjamin. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat yang menang pemilu harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tanggung jawabnya apa? Ya sejahterakan. Mulai dari melindungi menjaga keutuhan, menjaga kesejahteraan, dan seterusnya. Itu tugas dan tanggung jawab. Itu kewajiban daripada pemerintah. Oke. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Saya pikir nanti kita akan lanjut pada season berikutnya. Semoga materi yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan mau tetap belajar di rumah. Ini bukan libur, tapi ini belajar di rumah masing-masing. Karena setelah pertemuan beberapa kali kita akan melaksanakan ulangan harian. Maupun kita akan nanti ketika tidak terasa lagi bulan Desember kita harus melaksanakan pas penilaian akhir semester genap khususnya ya. Semester ganjil buat kalian. Oke, tetap jaga jarak, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Amin.